Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menurunkan panduan. Yang dimaksud panduan di situ adalah Al-Quran, ya, syariat lah. Yang saya tanyakan begini, Tat. Umat Islam ini sudah jelas kitabnya sama, yaitu Al-Quran. Nabinya juga sama, yaitu Rasulullah. Robnya juga sama, yaitu Allah. Tapi mengapa umat Islam yang sudah jelas nabinya sama, kitabnya sama, robnya sama, kok umat Islam ini berpecah belah, Tat? Berbagai macam aliran, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI dan lain sebagainya. Lah, yang saya tanyakan, penyebabnya apa, Tat? Umat Islam ini kok berpecah belah padahal sudah jelas robnya satu, nabinya satu, kitabnya satu, Tat. Penyebabnya apa, Tat, ini? Yang pertama. Yang kedua, mungkinkah umat Islam ini bisa bersatu, Tat? Sudah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita disatukan dengan satu Rob sama nabinya yaitu Rasulullah dan panduannya sama yaitu Islam. Ya. Kenapa umat Islam kok bisa berbeda? Ya. Ya. Yang menjadikan berbeda itu kan cara memahami. Ya. Cara memahami agama ini. Teksnya mungkin sama, cuman cara memahaminya. Ada yang menurut pemahamannya sendiri, ada yang menurut pemahaman para sahabat, ada yang menurut pemahaman mungkin campur-campur dengan ajaran yang lain, ya. Jadi dan itu pernah, ya, sebagai jawaban, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah berdoa. Kata Rasulullah, saya berdoa 3 hal. 2 diterima dan 1 ditolak. Ya. 2 diterima yaitu salah satunya yaitu agar umat Islam itu tidak tidak dihancurkan dengan sekali ini seperti umat Nabi Nuh dengan musibah macam-macam langsung habis dan yang lainnya. Ya. Dan yang ditolak itu adalah yang kita garis bawahi, yang ditolak. Ya, yang ditolak itu adalah saya minta umat Islam agar tidak dihancurkan dari dalam dengan perselisihan dan yang lainnya. Dan itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apakah umat Islam bisa bersatu sama sekali? Ya, bersatu betul-betul nggak ada perselisihan. Ya. Jadi tugas kita itu meminimalisir perselisihan, karena perselisihan itu adalah bagian dari sunnatullah. Mesti ada perselisihan. Kenapa? Karena cara kita memahaminya, cara ini minimalisirnya bagaimana? Meminimalisirnya itu adalah dengan dengan satu cara pemahaman. Itu bagaimana kita memahami suatu teks dengan pemahaman para salafus saleh, prakteknya juga seperti itu, ya. Jadi kenapa? Karena kita itu seseorang dalam memahami sesuatu, ya, antara ini ya, mesti berbeda kadang. Kok bisa beda, ya? Pertama mungkin tingkat pendidikannya beda, sehingga cara menyimpulkannya berbeda. Ya. Yang kedua sudut pandang, artinya dia melihat dari sisi ini, ininya satunya melihat dari sisi ini. Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, kalau seandainya walau sa'allahu ja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan kalian itu umat yang satu. Tapi tidak, Allah jadikan seperti itu agar apa? Agar menjadi tadi pelajaran, ya. Allah pengen melihat mana yang ini mau ngambil ini. Makanya Rasulullah katakan iftaraqa ummati, umatku itu terpecah belah menjadi
Ya, kalau umat-umat terdahulu itu 70, 71, 72, umatku 73 golongan, 72 golongan ya. Terbanyak itu ya. Dan yang paling selamat itu adalah ma'ana alaihi washabi. Ya, ma'ana alaihi washabi. Yang aliran atau cara memahami sesuai pemahamanku dan para sahabatku. Karena khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Dan generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah meminimalisir perselisihan itu dengan saling tadi mungkin mengambil sumber yang sama, kemudian saling tadi menyadari, memahami. Ya. Jadi selama ini mungkin ya jangan sampai salah di dalam perbedaan dalam memahami sesuatu kemudian menjadi pecah belah. Ya. Makanya ada ini riwayat itu ikhtilafu ummati rahmah, memang diperselisihkan. Ya. Jadi perselisihan umatku itu menjadi rahmat. Artinya makanya dalam fikih saja berapa mazhab itu? Ya. Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya, Maliki. Dalilnya sama enggak? Dalilnya Quran hadis sama. Cuman ini ngambil dari mungkin dalam satu masalahnya ada 3 hadis. Ini ngambil hadis yang ini ngambil hadis ini ngambil hadis ini. Bukan berarti Rasulullah berikan plan, kok enggak ada satu panduan, enggak. Tapi Rasulullah bekerjakan seperti itu karena mungkin sebagai panduan umatnya, karena mungkin berbeda kondisi, beliau kerjakan seperti ini, kondisi yang lain berbeda, beliau kerjakan seperti ini. Ya itu sebagai ujian kita ya. Mana yang lebih baik cara di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu. Kita berusaha memahami dari sumbernya tadi itu. Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para ulama yang muktabar, pemahaman para salafus saleh. Ya.